Oke, kita akan coba latihan Aspen HiSys bagi kalian yang sudah menginstal, namun ini untuk kasus destilasi bertingkat. Nah, jadi ini campuran biner, 40% mol benzen, sisanya toluene, gitu ya. Tekanan umpan 760 mm Ag, kemudian dinginkan destilat 2% mol toluene, dan di bottom product itu 4% mol benzen. Digunakan total kondensor dan partial reboiler. Lalu umpan gitu ya berada pada kondisi 50% uap gitu ya yang masuk ke dalam destilasi. Berapakah jumlah tahapan yang dibutuhkan jika reflux rasionya 3 gitu ya. Oke, ini dia. Nah, kalian definisikan tadi yang diketahui masing-masing gitu ya. Nah, ini kita akan memilih fluid package-nya adalah Antowine selain Peng Robinson gitu ya. Jadi kenapa Antowine gitu ya, ini applicable model untuk low pressure system gitu ya, that behave ideally. Ataupun untuk sistem yang fraksinasi hidrokarbon gitu ya. Jadi ini memberikan perbandingan gitu ya, kalau menggunakan fluid package ini terhadap model yang rigorous. Apa nih rigorous ini model yang lebih telitinya gitu ya. Oke, gitu ya. Nah, selain itu kita ada asumsi molar flow 100 kmol per jam, gitu ya. Ini memang tidak ada di soal, namun kita harus asumsikan, gitu ya, karena ini dibutuhkan untuk menjalankan simulasi. Oke, kita akan masuk ke program kita. Silakan dibuka untuk HiSys-nya. Oke, ini dia. Kita masukkan untuk komponen list benzen. Dan juga untuk toluene. Oke, kita ke fluid package. Fluid package-nya adalah Antowine. Clear, kita ke simulation. Nah, ini dia, kita drag untuk material stream. Nah, ini kita bisa namakan dan kita isikan kondisinya, gitu yang diketahui dari soal. Nah, untuk stream name kita namakan feed. Kemudian fraksi uap gitu ya pada umpan tadi kondisinya adalah 50% gitu ya, berarti di sini 0,5. Lalu untuk pressure sudah diketahui 760 mm Hg. Oke. Nah, selain itu gitu ya kita masukkan komposisi. Nah, untuk benzen dia 0,4, sedangkan toluene dia 0,6 gitu ya. Oke, nah, kita kembali gitu ya. Nah, ini masih ada unknown flow rate gitu ya. Nah, tadi kita asumsikan untuk flow rate molarnya gitu ya, besar 100 kmol per jam gitu ya. Oke, ini sudah hijau, berarti sudah clear gitu ya untuk umpan kita. Nah, sekarang kita ke kolom, kita pilih yang distillation, kolom subflow sheet gitu ya. Kita drag. Nah, ini dia gitu ya. Ini ada kondensornya, ini ada reboilernya. Oke, kita buka. Kita bisa ganti nama untuk destilasi kita. Misalkan sini destilasi gitu ya. Kemudian kita namakan untuk energinya gitu ya. Untuk kondensor, misalnya key kondensor, kemudian untuk reboiler, key reboiler gitu ya. Lalu gitu ya, untuk aliran masuk, kemudian vapor di atas dan liquid di bawah gitu ya. Nah, kita masukkan juga gitu ya. Nah, ini untuk overhead gitu ya, yang di atas gitu ya, kita pilih tipe kondensernya dulu gitu ya. Nah, tadi pada soal adalah total gitu ya. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kita bisa namakan untuk overhead misalkan V, sedangkan bottom adalah L gitu ya. Sedangkan untuk aliran inlet gitu ya, nah ini kita feed-nya gitu ya. Nah, ini sudah didefinisikan oleh HiSys-nya bahwa umpan gitu ya akan masuk pada stage kelima gitu ya. Dengan jumlah total stage adalah 10 gitu ya. Nah, ini stage numbering, ini silakan pilih gitu ya, top down atau bottom up. Kalau top down itu akan numbering dari atas kolom gitu ya, ke bawah kolom. Oke, next. Ini untuk reboiler konfigurasi. Ini kita tetap pilih yang one stroke gitu ya, tanpa circulation, dan juga tipenya regular HiSys reboiler gitu ya. Next.
Nah, ini dia condenser pressure dan juga reboiler pressure harus kita berikan gitu ya. Nah, tadi kita memiliki 10 stage gitu ya, sedangkan umpan di stage kelima gitu ya, berarti dia ada di tengah kolom gitu ya. Pada 1 ATM gitu ya, atau 760 mm Hg. Nah, berarti untuk stage di paling bawah gitu ya, yang ke-10 gitu ya, dia 2 kalinya gitu ya. Berarti dia sebesar 2 ATM gitu ya. Sedangkan di atas gitu ya, itu paling atas gitu ya, berarti dia harus dibagi 10 stage tadi gitu ya. Nah, tadi paling bawah 202,6 gitu ya, berarti dibagi 10 itu sebesar 20,26 ATM gitu ya. Oke, next. Ini gitu ya untuk opsional saja gitu ya, untuk temperatur tidak perlu kita isikan karena tadi kita sudah mengisi untuk pressure-nya gitu ya. Next, ini dia reflux ratio sebesar 3. Nah, ini dia untuk liquid rate-nya berarti harus kita berikan gitu ya, sehingga nanti bisa terjawab gitu ya. Nah, liquid rate-nya ini berapa sih gitu ya. Nah, tadi pada umpan gitu ya, dia 40% benzen, gitu ya, 40% benzen. Dengan kita asumsikan tadi 100 kmol per jam gitu ya untuk aliran umpan. Berarti untuk benzen sendiri yang masuk ke destilasi itu sebesar 40 kmol per jam gitu ya. Nah, gitu ya, itulah yang kita harapkan akan keluar pada overhead gitu ya sebesar 40 kmol per jam gitu ya. Jadi kita bisa tuliskan untuk liquid rate kita gitu ya sebesar 40 kmol per jam gitu ya. Oke, dan kita buka. Nah, ini dia gitu ya. Kita klik tombol run gitu ya. Yang paling bawah ini gitu ya untuk generate new estimates dan run the column gitu ya. Kita klik. Nah, ini dia gitu ya. Tadi yang merah kita menjadi hijau gitu ya. Berarti sudah convergen gitu ya. Nah, ini dia kita bisa lihat juga dari worksheet. Ini dia untuk kondisinya gitu ya. Umpan, kemudian di vapornya dan juga di liquidnya gitu ya. Dan ini dia komposisinya gitu ya. Untuk benzen dan toluennya, untuk benzen di uap gitu ya, dia sebesar 0,9386. Sedangkan toluen 0,0614 gitu ya. Namun gitu ya, kita belum tercapai gitu ya. Tadi kita inginkan di soal adalah toluen sebesar 2% gitu ya, atau 0,02 gitu ya. Nah, apa yang harus kalian lakukan gitu ya? Nah, di sini gitu ya kalian bisa memainkan pada jumlah stage-nya gitu ya. Semakin besar jumlah stage-nya gitu ya akan semakin murni gitu ya. Namun hati-hati harus sesuai juga gitu ya saat kalian memodif atau mensimulasikannya gitu ya. Nah, kalau misalkan di sini kalian ubah 15 gitu ya, number of stage-nya. Nah, ini kita konvergenkan lagi, kita klik run-nya. Oke, ini dia kita lihat ke worksheet-nya. Nah, di sini sudah naik gitu ya untuk benzennya 0,9785, sedangkan toluennya 0,0215 dari yang tadi 0,04 gitu ya, kalau tidak salah gitu ya. Gitu ya, benzennya naik, toluennya turun gitu ya. Oke, satu hal lagi gitu ya, yang ingin disampaikan adalah mengenai efisiensi. Nah, ini dia kita ke parameter, coba klik efisiensi gitu ya. Nah, ini dia untuk stage efisiensi ini gitu ya, ini masih 100% gitu ya untuk masing-masing stage. Ini bisa kalian coba bagaimana kalau efisiensinya menurun gitu ya. Nah, pastinya akan mempengaruhi komposisi tadi ini gitu ya, benzen dan toluen yang keluar pada produk overhead ataupun juga bottom gitu ya. Oke,
sekian gitu ya. Nah, kalian bisa cari gitu ya pada stage berapa gitu ya, sehingga kalian bisa menghasilkan produk tadi yang diinginkan gitu ya. Di destilat kita ingin 2% toluen, sedangkan di bottom itu 4% benzen gitu ya. Oke, ini silakan dicoba. Jikalau ada yang ingin ditanyakan gitu ya, bisa disampaikan pada kelas tatap muka kita. Oke, sekian. Selamat mencoba.